Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Febria dengan NIM 2230403052 dari Lokal Akuntansi Syariah B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dari mata kuliah investasi pasar modal. Dengan materi bagian saya yaitu pasar modal dan perbedaan reksadana, obligasi, dan saham. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal. Yang pertama, emiten, perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang selanjutnya, investor, memperoleh dividen atau bunga kepemilikan perusahaan berdagang. Selanjutnya yaitu meningkatkan pendanaan perusahaan dan alat pengalokasian sumber daya, dan untuk meningkatkan likuiditas. Selanjutnya, otoritas pasar modal. Yang pertama, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Yang kedua, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Yang ketiga, wewenang Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Selanjutnya, pengaturan dan penyusunan peraturan dan pengawasan pasar modal. Selanjutnya, melindungi kepentingan investor dan meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Selanjutnya, fasilitator. Bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah peroleh izin usaha. Selanjutnya, tugas bursa efek. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek. Yang ketiga, menyediakan sarana pendukung. Yang keempat, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek. Dan yang terakhir, Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat, investor, atau pemodal melalui penawaran umum. Perusahaan publik adalah emiten atau perseorangan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya 3 miliar. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, atau surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, keuntungan saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham. Dalam RUPS, dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai. Artinya, kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Selanjutnya, obligasi.
Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi yang pertama, nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi. Yang kedua, kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi. Selanjutnya, strategi investasi pasar modal. Yang pertama yaitu mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, beli di pasar perdana dan dijual di bursa pasar sekunder. Strategi investasi di pasar modal dapat bervariasi tergantung pada tujuan keuangan, profil, dan risiko. Selanjutnya, risiko investasi itu sendiri di pasar modal terdapat beberapa, yaitu risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan fluktuasi harga instrumen pasar modal akibat perubahan kondisi pasar secara umum. Dan risiko likuiditas terjadi ketika investor tidak dapat membeli atau menjual instrumen investasi pada harga yang diinginkan karena kurangnya pembeli atau penjual di pasar. Apa itu reksadana? Definisi menurut Undang-Undang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer. Reksadana tertutup. Tidak diperbolehkan membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor, atau investor tidak dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Saham reksadana dapat dicatatkan di bursa efek. Dan jual beli reksadana dilakukan di bursa efek. Selanjutnya yaitu reksadana terbuka atau open end. Reksadana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyetaan secara terus-menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya. Saham reksadana tidak perlu dicatatkan di bursa efek. Investor dapat membeli kembali saham atau unit penyetaan reksadana yang dimilikinya kepada reksadana yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu keunggulan reksadana. Keunggulan reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Selanjutnya, risiko relatif rendah karena terdiversifikasi dan cocok untuk pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio, dan cocok untuk investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, jenis reksadana. Terdapat 4, yaitu yang pertama reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dengan berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, instrumen pasar, dan uang. Selanjutnya yaitu perbedaan saham, reksadana, dan obligasi. Saham adalah kepemilikan perusahaan dengan keuntungan dan risiko tinggi, sedangkan reksadana adalah investasi yang dikelola profesional, cocok untuk pemula, risiko lebih rendah dengan variasi produk. Yang ketiga, obligasi adalah surat utang dengan pembayaran bunga tetap, cocok untuk pendapatan stabil dari risiko yang lebih rendah. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan di mana investor menjaminkan dana dengan imbalan bunga tetap dan pengembalian pokok pada akhir periode. Keuntungannya menerima pembayaran bunga secara berkala dan pokok utang pada saat jatuh tempo, biasanya lebih stabil dibanding saham. Risikonya gagal bayar jika penerbit mengalami masalah keuangan meskipun obligasi pemerintah. Sekian dari saya.
Apabila kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.